semua orang itu normal bisa kena anxiety. Ketika itu menjadi gangguan itu, kalau takutnya itu sudah, nah ternyata nih ada beberapa jenis tentang overthinking. Yang pertama tuh ada Obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di obrolan ruang tamu bersama saya Mama Ica, Dr. Dea, dan juga ada Kak Zuli. Alhamdulillah kali ini kita akan ngobrolin tentang overthinking. Hayo, siapa yang suka overthinking? Saya. saya juga pernah. Semoga overthinking yang kadang-kadang berujung anxiety ini bukan termasuk gangguan jiwa ya. Nanti kita tanya sama Dr. Dea. Oke, sekarang ke Kak Zuli dulu nih. Kak Zul, pernah nggak overthinking? Terus tadi ada hubungannya sama anxiety, terus biasanya kenapa dan solusinya biasanya gimana kalau Kak Zuli? Oke, kalau aku dulu waktu zaman belum hijrah ya Mama ya, overthinking dan kalau belum dapat job, udah bulan Desember gitu, awal tahun baru gitu kan, iya, kita belum dapat MC job tuh. MC tahun baru, itu udah pasti overthinking, udah kayak ngerasa bersalah, udah, aduh ya ampun kok teman-teman udah dapat job, aku belum gitu loh, aku ngerasa itu overthinking dan terus kemudian galau, sampai pada akhirnya tahun baru tuh, ya waktu itu ya karena belum hijrah gitu ya, ngerayainnya ya udah kayak nggak jelas banget dan cuma tiduran rebahan sampai akhirnya pagi gitu, nggak jelas ngapa-ngapain. Kayak yang episode yang kemarin kita ngomongin tentang depresi itu maksudnya mungkin depresi juga ya, Depresi ringan sekali kali ya. Ringan sekali gara-gara nggak dapet job tahun baru ya, zaman dulu sebelum hijrah. Itu masalah nggak dapet job sih waktu itu waktu belum hijrah. Terus kemudian setelah beberapa tahun ini kemarin kita setelah hijrah tahun yang lalu nih persis ya, anxiety itu timbul karena mau umroh. Jadi ninggalin 3 anak, aku dengan suami mau berangkat umroh, 3 bulan sebelum itu Takut dosa, takut dipanggil Allah di sana gitu. macam-macam tumpukan banyak sampai pada akhirnya asam lambung kumat gitu kan ya. Awalnya asam lambung terus kumat segala macam, kepikiran sampai takut mati sampai ini segala macam waktu itu ya. Udah sesek nafas, waduh apa dipundut nih dan segala macam. Pikirannya udah nggak gitu jelas. Sekarang kayaknya juga sering anxiety gara-gara S3 ya. Oh iya, betul. Berarti tergantungan case-nya apa dulu nih. Jadi sebenarnya kalau anxiety yang dialami Kak Zuli itu masuk anxiety yang normal. Oh, jadi masih normal. Ya udah, alhamdulillah kok masih normal Nggak ya. jadi gangguan ya saya. Ntar lulus ini nggak anxiety. udah nggak anxiety lagi. Jadi itu ngurusin anak segala macam sampai pada akhirnya cerita masa anxiety itu 3 bulan gitu benar-benar kehabisan waktu sampai apa ya namanya ngurusin anak segala macam, preparation segala macam, sampai pada akhirnya suami ngasih solusi, udah yang kecil diajak aja umroh gitu loh. Prepare segala macam, otomatis kan kalau prepare ngajak bayi 2 bulan sebelum itu kan agak ribet ya, 15 bulan dipersiapkan ya. betul. Sampai pada akhirnya berangkat karena waktu itu kita safar dulu ke Turki 3 hari, di sana tuh lupa anxiety-nya. Di Madinah lupa, Mekah lupa, pulang lupa lagi. Dan luar biasa ya luar bisa biasa, umroh alhamdulillah. plus Turki bawa baby pulang. Benar. Dan ternyata saya kemudian mikir gini, ya ampun anxiety itu apa sih kok tiba-tiba udah hilang Lewat aja sih, lewat hilang aja gitu gitu, ya. gitu loh. Alhamdulillah, Ya tadi alhamdulillah. disampaikan dokter Dea sekarang muncul lagi ya gara-gara pikiran jurnal, fokus nih 2 ke 1 Oh gitu. ya, jadi kalau mau ini bikin jurnal emang anxiety ya. Masuk nggak ya? Masuk saya. Masuk Scopus nggak ya? Nih, memenuhi nggak nih? Aduh. Iya. Depresi atau anxiety tadi. Oh iya gitu. Nah, berarti overthinking berujung anxiety itu, terus tadi relate-nya sama asam lambung tuh mana duluan bisa Iya, dideteksi nggak sih, Dok? jadi gini ya, anxiety itu kan cenderung dengan identik rasa takut ya. Iya, Kan waktu Mbak Zuli tadi mau umroh, mau ninggalin adiknya kan ada rasa takut tuh, gimana nih anak 3 mau ditinggal gitu toh. Akhirnya jadi cemasnya beralih ke bagaimana mau bawa baby, kebayang rempongnya. Sekarang cemas, dengan segala tuntutan sekolah S3-nya gitu ya. Ya karena gini, ada perbedaan takut yang normal sama nggak normal gitu. Ini kan sesuatu yang normal ya. Gitu. Ya semua orang tuh ketika menghadapi suatu tuntutan, ya kan kita kan sekolah S3 itu tuntutan tuh. Ada target, ada yang harus begini-begini gitu kan. Ada masa waktu yang harus kita selesaikan. Nah,
itu wajar kalau kita menjadi cemas, tetapi Oke. ketika cemas itu kemudian bisa kita atasi, ya udah kita tetap bisa ngerjakan gitu ya. Oke, dengan itu walaupun dengan segala ukurannya tadi itu tuh, rasa cemas benar. tadi kita tetap bisa Toh masih bisa melakukan semua ngapa-ngapain. itu Oh, nggak apa-apa. Tapi memang Oh, benar Masya ketika Allah. anxiety itu kalau saya buat gerak itu lupa gitu loh. Iya, Tapi kalau betul. diam, Malah keingetan ya. Overthinking. Iya. Iya, betul seperti itu. tos dulu dong. Aku juga pernah kok Oke, anxiety, tenang aja. Kalau gitu seorang kan. dokter tuh anxiety-nya apa, Dok? Iya, Ya, ya, itu. ya kan Mikirin umat ya, mikirin ini apa? sekarang mikirin konsulan. umat ya, dulu anxiety-nya beda juga. Beda gitu. juga ya. Jadi semua orang itu normal bisa kena anxiety. Ketika itu menjadi gangguan itu, kalau takutnya itu sudah berlebihan. Jadi gini loh, orang yang anxiety yang gangguan itu belum kejadian tapi dia udah takut. Nah, overthinking Iya, tadi overthinking, semuanya benar. tuh udah kayak drama gitu loh. benar. Nah, ibarat gini nih, ada ikan kecil nih berenang di lautan. Terus ikan itu dikejar nih sama hiu gitu, apa ikan besar gitu, mau dimakan. Dia renang terbirit-birit, bukan Iya. lari terbirit-birit ya, renang terbirit-birit. Dia cemas, wajar dong, karena Iya. emang beneran. Tapi orang yang gangguan cemas itu, ikannya itu lagi ngebayangin, aduh gimana ya, kalau Jadi ada tiba-tiba di sini nanti, doang. iya, pikiran. jangan aku dikejar ikan besar nih, jangan aku mau dimakan. Dia berenang, benar-benar. kalang kabut, tapi sebenarnya nggak ada apa-apa di belakang. Nah, Gambarannya kayak iya. gitulah orang anxiety gitu. Maka kenapa orang anxiety itu sering overthinking gitu? Karena suka ngebayangin hal yang belum kejadian kayak gitu. Nggak boleh harus Mam. mengontrol. Betul. Jangan overthinking. Jangan overthinking. Enggak. Soalnya Kalau aku udah tuh, kayak gitu tuh kita kayak ujung-ujung ya ampun apa aku mati sekarang ya ampun. apa aku ini mau dipanggil Iya, ya? benar. gitu. Pas asam Nah, lambung terus tuh. sering banget tuh hubungannya sama asam lambung karena di pencernaannya juga ada neurotransmitter yang sama dengan gangguan cemas. Oh, Jadi kayak lingkaran setan lah, bolak-balik aja. GERD-nya kambuh, anxiety-nya kumat, anxiety kumat, GERD-nya kambuh kayak Berpengaruh. gitu. Nah, itu akan Gitu. iya, Jadi benar memang sih. kita perlu bisa mengatur pola pikir kita ya. Jadi perlu gini nih, overthinking itu kan sebenarnya suatu overthinking itu kan kecenderungan untuk memikirkan sesuatu itu berlebihan. Jadi bukan sengaja dipikirin, tapi kepikiran. Iya benar-benar. Kan maunya nggak mau mikir, Sebenarnya nggak mau kepikiran mikir tapi terus. suka nyangkut-nyangkut gitu. Betul, loh. Kita ngapain betul. nyangkut-nyangkut? Nah, dia jadi cemas karena dia udah kepikiran terus dia muter terus pikirannya gitu terus. Gitu. Nah, ternyata nih ada beberapa jenis tentang overthinking. Yang pertama tuh ada rumination loop. Jadi tersesat pada pemikiran yang diulang-ulang akan kenangan maupun penyesalan. Nah, iya, jadi bisa jadi. masa lalunya tuh di replay berulang-ulang kayak lagu lama lah kayak gitu. kaset gitu ya, Kayak kaset rusak, Dok. Iya. rewind, Ya, gitu itu jenis yang pertama. Yang Oke. kedua itu ada namanya catastrophic forecasting, yaitu selalu membayangkan skenario terburuk. Nah, gitu. iya benar. Iya. Gitu ya. Jeje. Baru hujan rintik-rintik yang turun, tapi di pikiran itu udah Angin mikirin topan kayaknya beliung. nanti bakal badai nih gitu. Tsunami jangan-jangan gitu. Itu yang senyum-senyum kayaknya dia suka gitu ya. Di belakang kamera ada yang senyum-senyum pas katanya sama dia. Ya, terus yang ketiga itu decision paralysis. Jadi terlalu banyak skenario sampai akhirnya nggak mutusin apa-apa, nggak milih apa-apa. Kan ya kebanyakan yang aduh nanti kalau gini gimana ya? Kalau gitu gimana ya? Diam aja dia, jadi nggak Iya, berubah-berubah, nggak benar. ngapa-ngapain. Akhirnya Gitu, stuck ya. betul. Stuck. Akhirnya dia nggak membuat keputusan apa-apa. Atau mind reading gitu. Jadi yakin tahu apa yang orang lain pikirkan. Oh, seakan-akan. Dan Padahal kan nggak biasanya ada. Padahal nggak juga Iya, seperti biasanya yang itu. dibaca tuh pikiran negatif Nah, ya kayaknya padahal dia lagi kan- ngomongin aku Nah, nih. Kayaknya dia Makanya kelihatan gimana nih, nih? yang paling sering nih ya kalau cewek atau istri terutama WA terus nggak dibaca. Ini suamiku lagi apa nih yang dibaca-baca lagi Lama sama banget sih. apa ya? Lama banget dia. Di telepon nggak diangkat-angkat di WA nggak dibaca-baca. Udah Gitu video ya. call aja, lagi di
di mana tuh? Iya, Kayak gitu. biasanya temboknya kayaknya bukan di kantor deh. Iya, kayak gitu. Terus WA sama temennya, ini dia nih emang lagi benci nih kayaknya sama aku. Masa 24 jam Mbak, aku nggak, padahal lagi anaknya sakit ngelonin gitu kan misalnya. Ya Allah, Nah, itu tipe yang keempat. Nah, tipe berikutnya adalah dihantui kata seharusnya. Oh. Seharusnya aku tuh begini, seharusnya dia itu begitu. Nah, kan Maksa ini banget ya seringnya berarti. seharusnya suamiku itu. Kalau perempuan kan suka kayak gitu. Iya, laki-laki. Seharusnya. Nah, Iya. dihantui seharusnya, Dia catat. lupa bahwa kita juga seharusnya itu. Sebentar, 1 sampai 5 kok hampir sama ya? Oh gitu ya, semua ada ya. Maksudnya relate ya, kita mengalami. Iya. Tuh, Iya. jadi kita belajar biar Iya, nggak aduh, overthinking. Setiap langkah itu dikritik diri sendiri. Jadi apakah aku ini sudah cukup baik. Jadi selalu mengkritik dirinya Self sendiri, ini ya. tetapi sampai mungkin juga pada menyalahkan. Bila kalau sudah sampai menyalahkan sih bisa jadi ini ya, jadi depresi Iya, juga depresi, gitu. betul. Jadi itulah ya tipe-tipe orang depresi. Jadi memang orang overthinking gitu. Nah, jadi ketika kita lagi overthinking itu kalau kita sudah paham nih, oh ya ini aku lagi overthinking nih, kita mesti memberi batasan waktu gitu. Oke deh, ini pikiranku aku kasih 5 menit deh buat kayak gini, misalnya kayak gini. Tapi kita harus membuat keputusan untuk selesai berpikir kayak gitu. Dan kemudian melakukan action yang lain yang lebih positif. Dan kalau kesulitan, boleh kok ditulis. Jangan-jangan kita tuh ruwet, sebenarnya kita tuh lagi mikir apa gitu kan. Boleh kita nulis ini. Sebenarnya kan gini, kalau ditulis, kita tuh bisa kelihatan gitu. Sebenarnya apa sih yang lagi aku pikirkan. Ya. Oh, makanya saya kalau lagi overthinking seneng nulis, Dok. Nah, Itu terus boleh ya? Boleh. Dan kalau sudah seperti itu, kita coba deh nafas lambat gitu ya. Nafas lambat itu, Kita langsung ambil nafas Orang-orang pelan. terburu-buru kayak kita nih, banyak kegiatan tuh harus belajar nafas lambat. Nafas Iya, lambat, jadi pakai ambil perut, nafas. Ya, Si kan perut. ada teori 4-4 tuh. Ya. 4, oke. Tuh 4 masuk ya, ambil nafas, 4 hembuskan. Kalau kuat, misalnya udah terlatih 4-4, mau dinaikin 5-5, 6-6, 7-7, Itu tadi boleh. nafasnya ditaruh di perut kan, Dok? Boleh, disimpan di perut, boleh kan? bebas. Ya. Bukan tempat tetangga kan? Ya nafas Tapi dong. tapi nggak usah ditahan dulu gitu loh. Jadi iya. awalnya ya 4 masuk, 4 keluar dulu Iya, aja. boleh. Ada teknik yang ditahan, Yang ada ditahan teknik yang yang 2, langsung. 4, 2, 4 gitu ya. Senyamannya aja. Nah, baru kemudian berpikir lagi, ya apa sih sebenarnya tadi aku pikirkan, aku tulis, oh ternyata itu cuman pikiranku saja, kayak lebih nyaman kalau aku tuh berpikir begini, seperti itu. Iya, benar. Dan tadi alihkan pada aktivitas yang lebih bermanfaat. Makanya gitu. saya jadi ingat banget Atau waktu pandemi itu kan olahraga. overthinking banget, itu juga udah kayak nggak jelas banget, main terus nulis. Oh. Oh Itu ya salah bagus. satunya Nah, bikin tulisan. pandemi tuh banyak tuh orang overthinking. Aku juga kayak gitu. Sama nanem. Nah, betul. Nah, apalagi waktu beneran aku kena COVID. Beneran aku juga cemas juga ya, karena kita manusia biasa ya. Betul. Cemas juga karena aku ada faktor risiko ya, jadi kayak langsung karena tahu ilmu kesehatannya, jadi langsung overthinkingnya ke situ. Tapi balik lagi, akhirnya istighfar, ambil nafas, terus pasrah, ya Allah semua ini dari Engkau, sakit ini, terus Aku berpikir pasrah, oh aku mati hidup itu berserah, sudah milik Allah juga gitu. Itu bukan karena COVID kita mati, bukan karena sakit kita mati, karena memang Allah yang sudah. Jadi setelah itu ya sudah nggak cemas lagi gitu. Bisa melewati kemarin. Balik lagi ya, pentingnya tuh ya konsep berpikir, kemudian ya acuan hidup ya, Al-Quran, hadis itu kan kita gali agar kita tahu ya kita tuh mau kemana sih nantinya, ya lewat jalannya bisa macam-macam ya kan, berarti kita harus banyak berserah, Betul, ya kan, goals-nya mau self-talk. kemana. Ya paling nggak self-talk tuh kalau tadi masih dalam taraf yang ringan-ringan ya, insya Allah ya gitu. Dan 1 dari 6 tadi tuh memang benar-benar relate juga. Jadi teman-teman ORT ini kira-kira 1 sampai 6 tadi, kira-kira Anda yang mana nih? Atau semuanya gitu ya? Ada semuanya ya. Harusnya, kalau gue harusnya. harusnya. Dengan ekspresi yang Iya sih, aku juga sering berpikir gitu, harusnya kan judge suami gini-gini ya. Jadi Gitu. makin tertekan ya
kan Iya, bilang juga ternyata makin kita overthinking. juga nyiksa diri kita Betul, sendiri. udahlah, nggak ada yang harusnya kita jadi hamba yang bertakwa itu yang Nah, paling penting, dan insya iya. Allah anxiety-nya pun juga nggak akan beralasan, karena kalau kita jadi hamba yang bertakwa, akhirnya itu pasti akan happy ending insya Allah. Iya, Sebentar, betul. tadi kan masih anxiety yang ringan. Berarti ada juga yang Ya, anxiety. jadi gini, Sampai anxiety gemeter tuh, kali ya kalau anxiety berat. tuh memang banyak ya, Oke. tapi levelnya bukan ringan, sedang berat kayak depresi gitu. Jadi ada jenis-jenisnya Oh. gitu. Ada yang general anxiety disorder gitu. Jadi cemas tapi nggak tahu alasannya apa gitu. Sering tiba-tiba dia uh, gemetar sendiri atau sesak nafas atau deg-degan kayak gitu. Ada juga cemas campuran dengan depresi gitu. Tapi memang cemas ini sering juga mengikuti diagnosis gangguan jiwa yang lain gitu. Oh, Iya, ngeri memang ya. kaya kalau akan diagnosis jiwa itu kaya banget sih, banyak banget jenisnya gitu. Tapi ya bukan berarti namanya itu sesuatu yang mengerikan atau bagaimana. Semua itu insya Bisa Allah diobatin ya, Dok ya. ya ada caranya, ada solusinya gitu. Makanya nggak perlu takut, nggak perlu merasa stigma gitu ya, ragu-ragu, kok aku ke dokter jiwa sih, atau kok aku ke psikolog sih, aku gila, bukan gitu ya. Gila itu adalah istilah umum aja orang awam, tapi sebenarnya bukan gila gitu. Iya. Lu gila ya? Iya, gila. Gila dunia. Oh, harus ngaji dong. Benar. Yuk Ya ngaji, yuk Allah. hijrah, yuk dakwah. Oh, Masya Allah. Nah, Makanya itu ya. tenang itu bukan saat semua masalah selesai, tapi saat hatimu percaya bahwa Allah itu selalu punya jalan. Nah, Ya, Nah, Masya berarti kan balik Allah. lagi ke konsep kehidupan ya. Maka teman-teman hindari ya, kita hindari itu yang berlebih-lebihan ya kan. Insya Allah kita terhindar dari overthinking yang berbuntut anxiety, jerk dan lain sebagainya. Itulah obrolan kita kali ini. Di episode kali ini semoga teman-teman tersembuhkan juga nih, agak-agak berkurang ya gejala overthinking dan anxiety-nya. Mari kita menjadi perempuan yang solihah dan Amin. juga Amin. kita terhindar dari kecemasan yang berlebihan agar kita bisa lebih produktif beramal solih. Sampai ketemu lagi dengan kami bertiga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.